Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Orang mukmin adalah orang yang percaya hatinya, percaya mulutnya, dan percaya perbuatannya, serta membuktikan kepercayaan hatinya dengan perbuatannya. Sedangkan orang kafir adalah orang yang hatinya tidak percaya, mulutnya menentang, dan perbuatannya melawan. Kemudian mulai ayat 8 sampai ayat 20 membicarakan orang yang munafik dengan sifatnya, yaitu nifak. Orang munafik adalah mereka yang berkata dengan mulutnya bahwa mereka percaya kepada Allah dan hari kiamat, tetapi sebenarnya mereka tidak percaya dalam hatinya. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 8. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan orang-orang munafik dengan berfirman, di antara mereka ada yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dan kami juga telah percaya dengan keniscayaan hari kemudian. Kalimat tersebut dikatakan untuk mengelabui orang-orang mukmin. Pernyataan mereka tersebut dibantah dengan menunjuk pada ketidakmantapan iman mereka. Memang, bisa jadi ada sedikit keimanan dalam hati mereka, tetapi itu bukanlah iman yang mantap yang menjadikan mereka wajar dinamai orang mukmin. Padahal, mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang mukmin yang mantap imannya. Sebagian masih terombang-ambing dan sebagian lainnya hanya berpura-pura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Al-Baqarah ayat 9. Yang dimaksud dengan tipuan mereka terhadap Allah adalah mereka orang munafik melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang menipu. Namun, Allah tentunya tidak dapat ditipu karena tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Dan yang dimaksud dengan menipu diri mereka sendiri adalah bahwa mereka dibuai oleh angan-angan batil, sehingga angan-angan tersebut membuai mereka. Al-Baqarah ayat 9 ini juga merupakan penjelasan tentang sifat orang-orang kafir yang lain. Penipuan adalah upaya mengelabuhi pihak lain untuk menjerumuskannya dalam kesulitan tanpa disadari oleh pihak lain tersebut, atau upaya menampakkan pertolongan padahal di balik itu terdapat kerugian untuk pihak lain. Orang-orang munafik pada masa dahulu bergaul dengan orang-orang mukmin untuk mendengar rahasia kaum muslimin kemudian membocorkannya kepada lawan, atau bergaul untuk menutup-nutupi kemunafikan mereka agar terhindar dari sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat adab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Pokok penyakit terutama di dalam hati mereka pada awalnya dikarenakan tidak mau kalah oleh orang lain, merasa diri lebih pintar, kedudukan rasa terdesak yang dilawan rasa lebih kuat, sehingga takut akan terpisah dari orang banyak. Itulah yang menyebabkan sikap zahir dengan sikap batin menjadi pecah. Akhirnya, maka menambahlah Allah akan penyakit mereka, penyakit dengki, penyakit hati buruk, dan penyakit penyalah terima. Dan mereka mendapat adab yang pedih karena mereka berdusta. Adab terpedih yang mereka rasakan dikarenakan dusta mereka sendiri.
tiap berkata, jarang yang benar. Kaum munafik itu mengatakan percaya kepada Allah dan hari akhirat, bahwa Allah ada dan hari kiamat pasti terjadi adalah benar. Akan tetapi, karena sikap mereka selalu menyatakan bahwa mereka bukan orang yang beriman kepada Allah dan tidak ada perbuatan mereka yang menunjukkan keyakinannya, semakin lama tampaklah kebohongannya. Orang pun akhirnya tahu dan dapat mengatur sikap terhadap orang seperti ini. Mereka telah disiksa oleh dusta mereka sendiri. Apa saja yang mereka lakukan menjadi serba salah. Pandangan psikologis terhadap tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10. Orang munafik dapat dikatakan memiliki kepribadian bermuka dua, atau bisa disebut nifak, yaitu sikap dan perilaku yang menampakkan sesuatu yang dipandang baik untuk orang lain, padahal dalam hatinya tersembunyi kebusukan atau keburukan. Kepribadian bermuka dua dalam psikologi ini termasuk dalam psikopatologi yang merupakan akumulasi dari berbagai konflik batin dan penyakit mental. Kemudian lanjut pada tabel kepribadian munafik. Di sini ada motif, gejala kejiwaan, gangguan penyesuaian dan pengembangan diri, contoh dan solusinya. Untuk motif, ingin mendapatkan keuntungan sesaat. Gejala kejiwaannya menipu orang lain dengan cara berdusta atau berbohong, ingkar janji, berkhianat terhadap amanah. Perilaku maladaptif seperti artistik dan antisosial. Gangguan penyesuaian dan pengembangan diri. Kesulitan melakukan penyesuaian dan pengembangan diri karena jiwanya yang pelin-pelan dan tidak berkomitmen, yang dirinya sulit diterima orang lain. Kemudian contoh, seorang pejabat yang koruptor. Dia berjanji akan memberantas korupsi saat berkampanye, tetapi malah melakukan korupsi ketika dia sudah menjabat. Untuk solusinya, solusi yang pertama, banyak mengingat Allah dan berdoa agar terhindar dari godaan setan. 2. Bertanggung jawab atas segala ucapan dan tingkah laku. Yang ketiga, senantiasa ikhlas dan bersyukur atas segala hal yang telah Allah berikan. Dalam istilah psikologi, karakter munafik yang telah disebutkan dalam Al-Quran termasuk dalam kategori psikopatologi. Psikopatologi adalah penyakit jiwa atau mental yang merupakan penyakit yang tidak tampak secara fisik namun tampak abstrak melalui perilaku dan kesadaran seseorang yang tidak stabil. Psikopatologi. Psikopatologi secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu neurosis dan psikosis. Neurosis menurut Singgih Dirgagunarsa, neurosis adalah gangguan yang terjadi hanya pada sebagian dari kepribadian, sehingga orang yang mengalaminya masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa sehari-hari atau masih bisa belajar, dan jarang memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Pokok-pokok pengertian mengenai neurosis sebagai berikut. 1. Neurosis merupakan gangguan jiwa pada taraf ringan. Yang kedua, neurosis terjadi pada sebagian aspek kepribadian. Yang ketiga, neurosis dapat dikenali gejala-gejala yang menyertainya dengan ciri khas kecemasan. Yang keempat, penderita neurosis masih mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, gangguan mental ini jika dipandang dari teori belajar bahwa perilaku abnormal yang disebut pada bab ini yaitu munafik adalah cara yang dipelajari untuk melawan stres. Pendekatan ini mempelajari bagaimana ketakutan akan situasi tertentu menjadi terkondisi sehingga muncul perilaku yang tidak tepat. Dan perspektif kognitif, idenya adalah gangguan mental berakar dari gangguan proses kognitif dan dapat dihilangkan dengan cara mengubah kondisi yang salah tersebut.